Sampai dokter mewarning, kamu cuma punya waktu sekian. Memang saya dari kecil tuh ada alergi. Alergi saya nggak bisa pakai imitasi, saya nggak bisa pakai merek baju tuh kalau nempel juga alergi ya. Jadi sebetulnya saya dari kecil alergian, tapi memang karena keterbatasan ilmu pada saat itu, jadi kita nggak menyadari kalau sebetulnya alergi itu adalah mencetus sesuatu ke depannya. Yang berikutnya lagi, saya adalah atlet renang, mungkin bisa dilihat dari bahu saya yang lebar ya. Saya atlet renang dan saat itu saya harus TC ya, jadi harus tiap pagi berenang jam 5 pagi di kolam renang umum, dimana kan di situ kita tahu kaporit dan segala macam ya. Nah, itu juga sebetulnya adalah pencetus kenapa akhirnya saya tuanya begini gitu ya, jadi di situ. Lalu akhirnya pada sekitar beberapa tahun yang lalu, 2015-an ya, itu saya didiagnosa lupus. Kalau lupus yang sudah sangat parah biasanya kelihatan dari pipi. Jadi ada butterfly, jadi biasanya lupus itu disebut sebagai butterfly face ya, karena ada butterfly di dalam mukanya. Nah, saya berhasil mengalahkan lupus pada saat itu, tapi ternyata memang waktu itu pernah sempet yang sampai sini udah nggak bisa jalan ya, maksudnya kakinya sakit, telapak kaki sakit, segala macam sakit. Nah itu akhirnya saya memang ya sempat putus asa gitu ya, karena tapi ya tetap berobat masih di Indonesia waktu itu. Akhirnya kolapsnya itu adalah saya terkena hipertiroid. Ya, jadi ternyata kena ke hipertiroid saya. Autoimun di Indonesia dikatakan tidak bisa sembuh, seumur hidup obat. Nah, udah gitu ternyata pada saat waktu itu di USG terlihat ada satu masa bukan cuman si tiroidnya aja membengkak. Jadi tiroid itu kan kelenjar di sini, dia membengkak bukan hanya di sini tapi ternyata ada masa tambahan. Lalu saya cari informasi terbaru, ternyata memang ada cancer katanya di sini. Nah, itu saya sampai ke ke beberapa rumah sakit yang khusus cancer, memang dikatakan harus kalau nggak radiasi harus dikasih nuklir ya, ablasi namanya. Ablasi itu kayak dikikis ya. Nah itu kalau udah dikikis itu berarti saya tidak punya tiroid seumur hidup, berarti saya harus konsumsi obat seumur hidup karena tiroid itu diperlukan oleh tubuh kita. Nah saya masih nggak mau terima ya dengan itu, lalu udah gitu juga akhirnya dikatakan juga kalau ternyata kecepatan si masa di dalam situ sangat cepat, betul-betul sangat cepat sampai dokter mewarning kamu cuma punya waktu sekian. Itu mungkin untuk saya saat itu saya pasrah ya, tapi begitu saya cerita ke anak-anak nangis ya. Jadi untuk saya ya itu yang bikin saya akhirnya bangkit. Jadi saya baca aja kerjanya The Newest Treatment for Cancer. The Newest Treatment for Cancer saat itu yang saya temukan adalah namanya autophagy. Autophagy itu sekarang orang udah pada tahu ya, pada saat itu orang nggak tahu. Padahal autophagy itu menang Nobel 2016. Bayangkan sesuatu yang menang Nobel tidak dibawa ke Indonesia. Itu saya udah rasanya mau marah dan gimana, karena saya harus belajar sendiri. Itu memang ada beberapa partner di luar negeri yang saya hubungi untuk belajar, untuk cari tahu ya, tapi ya terbatas. Singkat cerita, tiroid saya bisa lepas obat 3 bulan.